Assalamualaikum. Di pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas satu pertanyaan yang sering banget muncul di kalangan jemaah haji dan umroh. Boleh nggak sih kita melakukan umroh lebih dari satu kali dalam satu kali perjalanan ke Tanah Suci? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Coba deh bayangin situasinya. Anda lagi di Mekah, udah selesai umroh, tapi ternyata masih ada sisa beberapa hari. Terus kepikiran, bisa nggak ya saya keluar ke Mikot lagi, terus umroh sekali lagi? Nah, ini pertanyaan yang sangat praktis dan sering banget ditanyakan. Ternyata jawabannya itu nggak sesederhana boleh atau tidak boleh loh. Ini adalah sebuah persoalan fikih yang udah jadi bahan diskusi yang sangat mendalam di antara para ulama sejak dulu. Penting banget nih untuk kita sama-sama paham. Masalah ini itu masuknya ke ranah khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Sederhananya, ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama yang sama-sama valid dan harus kita hormati. Jadi ini bukan soal siapa yang benar mutlak dan siapa yang salah, tapi lebih ke gimana para ulama menafsirkan dalil yang ada. Beda sudut pandang gitu. Oke, secara garis besar ada dua kubu pandangan utama tentang masalah ini. Kita akan coba lihat argumen dari kedua belah pihak ya. Nah, ini dia petanya. Jelas banget kan, ada dua pendapat. Di satu sisi ada pandangan mayoritas ulama atau jumhur dari mazhab Hanafi dan Syafi'i yang bilang ini boleh, bahkan bagus. Di sisi lain ada pandangan minoritas yang utamanya dari sebagian ulama mazhab Hanbali yang menganggap ini sebagai sesuatu yang baru dan tidak dicontohkan Nabi. Oke, mari kita bedah dulu argumen dari kelompok mayoritas. Apa sih dasar pemikiran mereka sampai bilang kalau umroh berkali-kali itu boleh? Kuncinya, ternyata ada pada sebuah peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Peristiwa ini melibatkan istri tercinta Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kisah inilah yang jadi pegangan utama mereka. Jadi ceritanya tuh gini, waktu Haji Wada, haji perpisahan Nabi, Sayyidah Aisyah itu kan lagi berhalangan karena haid, jadi beliau nggak bisa menyelesaikan umrohnya barengan sama haji. Nah, karena sedih, beliau minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya umroh lagi setelah suci? Dan apa jawabannya? Rasulullah mengizinkan, malah beliau sampai menyuruh saudara Aisyah untuk nemenin ambil mikat di Tanim. Izin yang sangat jelas dan langsung dari Nabi inilah yang jadi landasan utama argumen mayoritas ulama. Sekarang kita coba pakai kacamata yang berbeda. Apa sih argumen dari para ulama yang mengatakan ini sebaiknya tidak dilakukan? Argumen mereka juga kuat, dibangun di atas beberapa poin penting. Pertama, mereka bilang, coba lihat deh, Rasulullah sendiri nggak pernah mencontohkan umroh berkali-kali dalam satu safar. Kedua, soal izin ke Aisyah tadi, mereka menafsirkannya sebagai kasus yang super spesifik, sebuah pengecualian karena kondisi Aisyah saat itu, jadi bukan untuk umum. Kesimpulannya, karena nggak ada contoh langsung dari perbuatan Nabi, maka ini dianggap sebagai amalan baru. Nah, kalau sudah ada dua pendapat kuat kayak gini, para ulama nggak berhenti di situ. Mereka melakukan sebuah proses ilmiah yang keren banget namanya tarjih. Tarjih itu artinya menimbang dalil dari masing-masing pihak untuk melihat mana yang argumennya paling kuat. Dan setelah proses tarjih yang cermat, mayoritas ahli fikih sampai pada kesimpulan bahwa pendapat jumhur ulama yang memperbolehkan itu adalah pendapat yang lebih kuat, atau dalam istilah fikih disebut rojih. Kesimpulan ini bukan asal-asalan ya, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang sudah mapan. Ini prinsip yang krusial banget. Cuma, karena Nabi tidak melakukan sesuatu, itu nggak otomatis bikin hal itu jadi haram atau dilarang. Untuk bilang sesuatu itu haram, harus ada dalil larangan yang jelas. Kalau nggak ada contoh perbuatan, itu bukan berarti dilarang. Contoh paling gampangnya apa? Pengumpulan Al-Quran jadi satu buku atau mushaf. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah melakukannya, tapi setelah beliau wafat, para sahabat di zaman Abu Bakar dan Umar berinisiatif melakukannya demi menjaga kemurnian Al-Quran. Ini bukti nyata bahwa perbuatan baru yang baik dan bermanfaat itu bisa dilakukan meskipun tidak dicontohkan langsung oleh Nabi. Prinsip kedua ini nggak kalah penting. Dalam hukum Islam, kalau ada izin yang diberikan kepada satu orang, pada dasarnya itu berlaku untuk semua umat, kecuali ada keterangan khusus yang bilang, ini cuma buat si fulan ya. Nah, dalam kasus Aisyah, nggak ada satupun dalil yang bilang kalau izin umroh itu khusus untuk beliau seorang.
Oke, jadi setelah kita jalan-jalan melihat argumen dari kedua sisi dan proses penimbangannya, apa nih kesimpulan praktis yang bisa kita pegang? Jadi, intinya begini. Menurut pendapat yang lebih kuat, Rajih, melakukan umroh berulang kali dalam satu perjalanan itu diperbolehkan. Dasarnya kuat, hadis Aisyah dan kaidah-kaidah hukum Islam. Tapi penting juga untuk kita tetap menghormati pendapat minoritas, karena mereka juga punya landasan berpikirnya sendiri. Justru dengan tahu ada perbedaan pendapat ini, kita jadi lebih bijak dan toleran dalam beragama, kan? Pada akhirnya, setelah kita paham hukumnya, pertanyaannya kembali ke hati kita masing-masing. Di sisa waktu kita di Tanah Suci, mana yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah? Apakah dengan menambah jumlah umroh? Atau dengan fokus pada kualitas ibadah lain? Misalnya, perbanyak tawaf sunnah, tilawah Al-Quran di depan Ka'bah, atau berzikir di Masjidil Haram. Nah, itu adalah sebuah renungan spiritual yang jawabannya ada pada diri Anda sendiri.